Uh, Oke, Bismillah. Jadi proses kami udah mulai ya. Oke, jadi hari ini sebelum kita masuk ke program SPSS, marilah kita, Pak Widu ingin singgung tentang hipotesis penelitian. Jadi ini sangat penting karena walaupun menganalisisnya menggunakan aplikasi secanggih apapun, tapi kalau tanpa hipotesis penelitian, saya kira kalian akan menarik kesimpulannya juga akan susah seperti itu. Baik, apa sih sebenarnya hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan. Suaranya Pak Widi masuk ya? Halo, suaranya Pak Widi masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Ada kementerian sedikit, Pak. Oke. Jadi nanti mengalir aja ya. Saya takutnya malah terpotong-potong dalam penjelasannya. Jadi ketika ini sudah saya rekam, nanti ketika mungkin ada permasalahan jaringan, langsung aja nanti mengikuti via YouTube kayak gitu ya. Baik, saya kembali lagi. Nah, hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Nah, fungsi utama dari suatu hipotesis penelitian adalah sebagai pedoman dalam memberikan arah dan jalannya kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari penyusunan desain penelitian, penentuan kriteria dalam penyusunan instrumen, termasuk berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan indikator-indikator tentang aspek-aspek atau variabel yang diukur. Juga sebagai pedoman dalam menentukan teknik analisis data penelitian. Jadi kadang kalau untuk saya pribadi dari S1 dulu, terus S2 dan pengalaman saya menulis itu gini. Kadang sedikit salah kaprah ya, menurut saya, karena memang terutama dalam penelitian itu kita terlalu sibuk dengan yang nama judul. Padahal setahu saya judul itu dia akan keluar terkonsep sendiri ketika jalannya penelitian dan analisis data penelitian itu selesai. Nah, yang pertama kalian harus tanamkan dalam penelitian itu adalah topik penelitiannya dulu. Topik itu beda sama judul ya. Topik itu intinya gambaran kasar penelitian ini karena seperti apa, arahnya kemana. Nah, itu namanya topik. Dan itu bisa diubah kapanpun. Namun, dengan adanya topik itu, sehingga kita mampu merumuskan hipotesis sementara. Contohnya kayak gini. Efektivitas model PBL dalam pembelajaran PAI di MTSX. Nah, itu kan udah menjadi judul. Nah, harapan topik mengukur efektivitas model pembelajaran PBL dalam pembelajaran PAI di MTS ini. Nah, pastikan harapan hipotesis pernyataan mengenai hubungan. Jadi pada prinsip hipotesis itu sederhananya adalah dugaan sementara. Nah, pasti dugaan sementara, wah pasti ya modelnya PBL itu bagus sehingga sangat pas dalam pembelajaran PAI daripada model pembelajaran konvensional. Nah, itu adalah namanya hipotesis. Jadi dugaan sementara, tapi yang belum terbukti. Nah, dengan adanya perhitungan SPSS ini, perhitungan statistik, nah itu untuk membuktikan hipotesisnya itu benar apa enggak. Seperti itu. Ya. Kriteria hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua, hipotesis harus dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori atau pengalaman lapangan yang kuat. Nah, jadi berdasarkan penelitian benar-benar tahu lapangannya itu seperti apa. Seperti itu. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji dan diukur. Testable, measurable.
melalui penelitian lapangan. Nah, ini yang kadang sedikit membuat prihatin juga, tapi ya mau gimana lagi. Rata-rata sekarang ya saya masih percaya seorang mahasiswa pasti dia penelitian skripsi itu ambil data sendiri, jangan sampai apa namanya beli apa, itu sangat berbahaya. Karena kayak gini, pada prinsipnya apa namanya skripsi itu kan karya ilmiah yang nanti akan dipublikasikan, dan yang membaca bukan kita sendiri atau bahkan teman-teman kita, tidak hanya itu, tapi seluruh dunia. Karena IAIN sendiri nanti akan menjadi UIN, pasti yang membaca tidak hanya orang Indonesia saja, seluruh dunia. Kan teman-teman jurusan kita aja ada yang dari luar dunia ya, seperti Sukri dan lain-lain. Itu sangat berbahaya kalau memang penelitian itu dia beli tanpa harus terus dia tidak menguasai lapangan, datanya piye carane di pas-paske karo hipotesisnya, sehingga memanipulasi data. Itu sangat berbahaya kalau sampai ketahuan. Nah, ketahuannya kan biasanya kayak gini. Contoh, saya dari IAIN, saya pengen penelitian MTS X. Nah, ada dari kampus lain juga juga meneliti di MTS X itu juga. Ternyata dalam karena kita Pak Widi apa namanya memanipulasi data sehingga dipermasalahkan oleh peneliti lain. Loh, setahu saya itu di sana anaknya nggak seperti ini, bla 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 bla, terus nah itu yang bisa menjadikan masalah. Takutnya nanti tulisan yang penelitian yang sudah kalian tulis itu dipermasalahkan, alhasil bisa jadi nanti gelar SPDI-nya nanti bisa hilang. Itu malah yang lebih keton sepatang tahun kuliah baru hilangan sakit kayaknya gara-gara tidak serius dalam penelitian. Jadi kadang skripsi itu hati-hati malah dengan yang seperti itu, karena dia pasti tidak menguasai lapangannya seperti apa. Itu yang paling bahaya. Alwong saya ya penelitian, kalau memang itu efektif katakan efektif, kalau tidak efektif ya katakan tidak efektif. Jadi digawe langsung efektif kabeh, itu malah sing bahaya. Jadi itu ya pesannya Pak Widya. Karena nanti hipotesis itu harus dapat diuji dan diukur. Nah, melalui penelitian lapangan. Kalau tidak tahu kondisi lapangannya akan susah itu. Nah, saya kembali lagi. Kriteria yang keempat yaitu hipotesis harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Jadi mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Itu adalah bahasa hipotesis. Yang kelima, hipotesis harus konsisten dengan teori-teori yang ada. Yang keenam, hipotesis harus disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi yang dikemukakan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar atau rasional. Nah, tipe hipotesis itu ada bermacam-macam. Sebentar ini saya dokumentasikan dulu. Nah, tipe hipotesis itu ada hipotesis substantif atau hipotesis penelitian. Nah, biasanya berupa pernyataan yang memberi jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. Misalnya, biasanya kan judulnya katakan seperti ini: korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial. Pasti rata-rata semua mahasiswa memiliki dugaan sementara, oh ya pasti Pak, pasti orang yang berorganisasi, aktivitas berorganisasi tinggi, pasti solidaritas sosialnya tinggi. Nah, itu dengan pemikiran seperti itu yang namanya hipotesis 1 atau hipotesis 0 atau hipotesis awalnya itu seperti itu. Pasti hampir semua mahasiswa mengatakan demikian. Ternyata setelah diambil datanya, benar-benar diambil data secara jujur,
ternyata wah, lah kok ini di lapangan malah ditemukan seperti ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial. Ada yang organisasinya cukup kuat, tapi ternyata solidaritas sosialnya buruk. Nah itu jadi itu yang namanya H1 atau hipotesis 1. Nah, nanti apa H0 H1 itu bagaimana cara mengamatinya nanti tak ajari menggunakan SPSS. Sebenarnya memang harusnya kan harus menggunakan secara hitung manual, tapi yang ditakutkan karena kita kan data nggak cuma 1-2 anak saja, tapi satu kelas kan 40 dan rumusnya jelimet. Kalau kita menggunakan hitungan pakai rumus secara manual, takutnya akan terjadi error dalam perhitungannya. Wah, ngitungku ternyata kurang ongkos siji, nah malah berat, kacau kalau seperti itu. Makanya menggunakan SPSS. Menggunakan Excel kan juga bisa. Jadi harus memasukkan rumusnya dulu, membuat rumusnya dulu baru bisa. Tapi kalau belum bisa membuat rumusnya dulu dan tidak paham arah rumusnya, ya juga susah juga. Makanya nanti menggunakan SPSS, data masukkan, klik, selesai. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis yang digunakan dalam konteks statistik parametrik yang bersifat kuantitatif. Contohnya, ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Nah, ini juga bahasa hipotesis. Jadi, nanti kalian akan ketika penelitian skripsi, kalian harus bisa menganalisis hipotesis seperti ini. Jadi harapannya Pak Widi, makanya saya sebenarnya kurang terlalu suka terlalu teoritis. Teori itu bisa dibaca, bisa dipelajari, tapi praktik kalau tidak paham teori dasarnya itu bahaya. Makanya Pak Widi selalu memberikan dasarnya. Habis itu silakan dipelajari buku Nityowoco yang Pak Widi beri. Nah, Pak Widi langsung mengaplikasikan secara aplikatifnya itu bagaimana. Nah, itu jauh lebih cepat dan itu jauh lebih efisien daripada terlalu teoritis lah. Kok kaget ternyata dalam skripsi harus pakai SPSS loh. Ya SPSS ya apa tuh? Ini makanan apa, cemilan apa, nah malah kapiran nanti. Oke ya. Hipotesis statistik itu biasa disebut dengan H0 atau hipotesis alternatif. Alternatif nanti bisa H1, H2. Hipotesis 0 atau H0 itu dinyatakan dalam bentuk tidak ada perbedaan atau tidak ada korelasi. Misalnya, tidak ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang berasal dari pedesaan dengan siswa yang berasal dari perkotaan. Berarti itu hipotesisnya diterima. H0-nya benar, berarti memang tidak ada perbedaan di situ. Nah, sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menggambarkan tentang hasil akhir dari kesimpulan penelitian yang diharapkan sesuai dengan rancangan penelitian. Nah, contohnya ada korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan solidaritas sosial. Nah, biasanya H0 dan H1 itu selalu bertolak belakang. Apa namanya penjelasannya di situ. Jadi kalau H0-nya positif pasti hipotesis satunya negatif. Jadi selalu seperti itu. Pembagian yang lain, jadi ada hipotesis direksional menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variabel yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Misalnya, rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prestasi belajar yang diajar dengan metode konvensional. Nah, ini kan biasanya contoh-contoh judul skripsi kan mirip-mirip kayak gini. Biasanya nanti kalau hipotesisnya itu biasanya judulnya adalah seperti ini.
Nah, pengaruh model pembelajaran X terhadap uh, rata-rata prestasi belajar siswa. Nah, jadi nanti kalian harus butuh 2 kelas, yang satu menggunakan metode konvensional ceramah yang biasa digunakan di sekolah itu, dan yang satu menggunakan metode pembelajaran yang sudah kalian desain. Nah, kalian banding 2 kelas itu hasilnya seperti apa. Nah, itu penelitian dalam kependidikan itu modelnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hipotesis undirectional. Nah, peneliti belum mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variabel yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan variabel yang lain. Misalnya, ada perbedaan rata-rata antara prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru dan dengan rata-rata siswa yang diajar dengan metode konvensional. Itu contoh bahasa hipotesis juga. Nah, jadi dengan harapannya Pak Widi, itu adalah pengetahuan modal dasar kalian mengenal hipotesis, karena itu sangat-sangat penting dalam suatu penelitian kependidikan. Jadi dalam suatu penelitian kependidikan itu sangat penting. Jadi memang perlu kejelian, perlu dasar, dan kalian harus membaca buku-buku yang sudah Pak Widi berikan, dan tambahan buku buku pegangannya, 2 buku pegangan itu wajib harus kalian punya, karena dalam skripsi pasti dimanapun 2 buku itu pasti harus ada di daftar pustaka. Yang pertama Sujana, yang kedua Suharsi Marikuto. Itu wajib harus ada gitu. Nah, selanjutnya Pak Widi akan kita belajar bareng mengenai SPSS. Silakan yang sudah ready SPSS siapa? Halo, yang sudah ready dengan SPSS siapa saja? Pak Widi ingin tahu. Belum, Pak. Oke. Download dulu. Oke, berarti rata-rata belum ya. Kalau memang belum, diperhatikan dengan betul-betul. Nanti kalau setelah perkuliahan ini Pak Widi minta dengan sangat, silahkan diinstal SPSS-nya supaya nanti kalian bisa langsung praktek, dan nanti Pak Widi kasih satu tugas, silahkan dikerjakan terus dikumpulkan maksimal hari Senin. Itu adalah ngerjain itu nggak ada 10 menit, tinggal di input aja nanti. Ya, serius cepet gitu. Oke ya, saya mulai. Sebentar, saya buka SPSS-nya dulu. Nah, Pak Widi menggunakan SPSS versi 25. Silakan nanti kalian ikut terserah saja mau pakai SPSS versi berapapun. Pak Widi ikut sesuai dengan kemampuan laptop atau komputer masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan yang 25. Kalau Pak Widi memang suka 25, mungkin analisisnya lebih lengkap yang mendukung Pak Widi. Jadi silakan kalau pakai yang versi 22. Versi 22 itu udah lengkap untuk penelitian kependidikan. Makanya saya menyusun buku panduannya itu bersama dengan dosen UNY itu untuk SPSS 22 yang biasa sering dipakai dalam penelitian kependidikan. Tapi sebenarnya untuk semua versi sama aja sih. Tinggal biasanya fitur-fiturnya aja, fitur-fitur analisisnya aja yang berbeda-berbeda, dan akuratnya jauh lebih bagus SPSS seperti itu. Oke. Nah, sudah terbuka SPSS-nya. Nah, saya tak aja Windows aja. Reset saya.
Oke, gambarnya sudah terlihat ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, SPSS itu bentuknya memang seperti Microsoft Excel. Ya memang fungsinya hampir sama juga. Kalau Microsoft Excel kan memang digunakan untuk mengolah angka. Ya sama juga. Tapi kalau apa namanya? Saya ini kalau SPSS itu digunakan untuk mengolah statistik. Jadi modelnya seperti ini. Nah, itu ada macam-macam di atas ada file, edit, view, data, transform, analyze, grab, utilities, extension, window, dan help. Nah, di sini ya ini banyak nanti tinggal analyze, terus nanti biasanya kalau compare-min ya di one sample di test dan di sini itu ada banyak di situ. Silakan nanti dipilih aja. Ini suaranya siapa? Nabila sih sebentar Nabila. Tenang, tenang. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ketika membuka nanti itu ada dua file yang akan terbuka. Yang satu file tentang input datanya dan yang satu dia akan ada berupa Windows jendela untuk hasilnya. Jadi nanti setelah kita input datanya di sini, analisis dan nanti hasilnya akan muncul di outputnya. Jadi kan akan terbentuk menjadi dua, yang satu ini dan yang satunya adalah ini. Ya ini yang untuk outputnya dan yang ini untuk menginput data-datanya untuk menganalisis. Gitu ya. Nah, makanya terus Pak Widi, oh ya ini memang perlu yang namanya buku panduan. Biar enak lihatnya. Jangan lihat belakangnya ini aplikasinya terlalu banyak gamenya. Nah, dosen juga manusia yang butuh game juga. Oke. Di sini Pak Widi akan mengajari sharing, ya ngajari ya berarti ya. Praktikum yang pertama atau kita praktik SPSS yang pertama yaitu tentang one sample t-test. Nah, one sample t-test itu apa namanya? Hal yang biasa. Siapa yang termasuk? Oke. Ini apa namanya? Suaranya Pak Widi Mas kudu ngeten tadi. Kalau diselani yang baru masuk, yo capek nanti. Oke, di sini di filenya ini yang saya share di grup tadi itu memang isinya adalah kumpulan-kumpulan permasalahan-permasalahan atau yang sering dijumpai dalam penelitian kependidikan. Jadi itu ada beberapa yang pada umumnya rata-rata penelitiannya bentuknya seperti itu aja. Jadi ya prosesnya kalau SPSS-nya ya itu aja. Nah contoh menggunakan one sample t-test. Nah fungsinya ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan suatu hipotesis atau kesamaan rata-rata suatu kelompok data dengan suatu rata-rata tertentu. Nah, itu disebut dengan one sample t-test. Nah, kasusnya seperti ini sebagai contoh. Berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran, maaf masih IPA ya, IPA kelas 8. Nah, ini daftar nilainya. Nah, permasalahan si peneliti biasanya akan menanyakan ini, apakah nilai rata-rata UN IPA tahun ini berbeda signifikan dengan rata-rata UN IPA tahun lalu? Diketahui rata-rata UN IPA tahun lalu adalah 69. Nah, coba kita nanti akan lihat rata-rata kalau Excel ya di rata-rata sama dengan average dan sama apa enggak, oh ternyata beda. Nah, tapi kan nggak bisa dasarnya untuk menarik kesimpulannya kan nggak bisa. Nah, makanya menggunakan SPSS ini. Caranya yang pertama di apa namanya tampilan input
di SPSS itu ada dua, ada data view dan variable view. Kalau variable view biasanya untuk setting awal sebelum input datanya. Kalau data view, nah itu sudah tinggal input datanya yang sudah kita setting. Nah, pertama, jalan SPSS sudah terbuka ya. Isikan nama UN IPA pada desimal. Makanya langsung klik variable view. Nah, kita setting dulu. Oh, coba UN IPA. Nah, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, ini ada. Oke, semua udah. Oke, baru klik ke data view. Nah, barulah kita input. Jadi nilainya berapa? 67, 58, 78, 63, 55, 1, 5, 9, 65, 61, 78, 5, ada 11 data. Ini 11 data ya, berarti harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 sama ya. Nah, setelah ini dilihat, pilih menu. Ini kan datanya sudah diinput kan, UN IPA seperti itu, yang tahun sekarang. Kalau tahun kemarin kan rata-ratanya 69 yang tadi tertulis kan. Nah, cara selanjutnya untuk menganalisis data ini, langsung klik Analyze. Karena ini one sample t-test, berarti menggunakan compare mean dan pilih yang one sample t-test. Klik aja. Nah, langkah selanjutnya yang ada di sini kan ada dua kotak nih. Nah, kotak yang pertama silakan diklik, terus digeser ke sini. Kan sudah pindah. Nah, baru selanjutnya ini kan sudah pindah. Nah, klik option, standarnya adalah 95%. Tadi karena di sini menggunakan taraf signifikasinya ada 5%, 5% berarti kan 0,05. Nah, 5 per 100. Nah, habis itu pilih. Di sini kan nanti setelah klik option akan muncul seperti ini dan ini dituliskan untuk option intervalnya 95%. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan. Exclude case analysis by analysis. Yang kedua exclude case listwise. Jadi yang dipilih adalah yang atas, exclude case analysis by analysis. Langsung continue. Nah, setelah itu langsung klik OK aja. Di oh ini tadi rata-ratanya belum bisa ya, rata-ratanya tahun lalu ada 69. Udah tinggal klik OK. Hasilnya seperti apa? Oh, dihasilkan di sini. Oh, datanya langsung keluar kan? Kelihatan datanya? Hasilnya kelihatan? Ya, Pak. Boten. Kelihatan ya? Iya, Oke, tak besarkan. kelihatan, Pak. Oke. Tenang. Slow. Pakai itu cilik banget. Iya, slow. Tenang. Oh, sama aja yang ada di buku, ding. Ngapain tak gede? Nah, di buku dihasilkan ada T, ada DF, ada sign to tail, ada mean difference, ada lower dan ada upper. Nah, yang dilihat itu adalah sign to tail-nya. Di sini sign to tail itu ditulis titik 100 itu maksudnya adalah 0,100 atau 0,100. Seperti itu. Bukan titik 100 tapi 0. Nah, itu yang justru menjadi pegangannya untuk menganalisis hipotesisnya apakah diterima atau enggak. Nah, bagaimana cara menganalisis? Coba hasilnya tadi ini ya. Nah, 0 100 sentilnya. Nah, itu cara menganalisisnya itu karena ini adalah
tadi menggunakan 5% dan rumusnya dalam menentukan hipotesis untuk t-test itu menggunakan setengah alfa. Setengah alfa itu tadi adalah setengah dari deviasinya. Nah, taraf signifikasinya. Jadi setengah dari taraf signifikasi. Alfa itu adalah taraf signifikasi. Nah, taraf signifikasinya kan 5% atau disebut tadi 0,05 karena 5/100 ya. 5% kan sama 5/100. Berarti ketemunya 0,05. Nah, setengahnya 0,05 itu berapa? 0,025. Nah, 0,025. Nah, caranya gampang, tinggal dilihat aja. Ini sin totalnya berapa tadi? 0, kok yang ini? Tadi sin totalnya berapa? 0,100. Nah, 0,100 ini itu kira-kira lebih besar dari 0,025 atau lebih kecil? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? 0,100 itu sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Besar. Alasannya apa, Mbak? Lah itu tandanya udah ada, Pak. Iya, maksudnya kan kamu harus tahu alasannya dulu. Kenapa itu besar? Belum tahu. Kok belum tahu? Gini, 1 dengan 0, Oh, 1 itu iya. dengan 0,1 besar mana? 0, berapa? 1 dengan 0,1 besar mana? Besar 1. Besar 1. 1. Oke, berarti sama aja ini. 0,1 dengan 0,025 besar mana? 0,1. Nah, itu maksudku itu. Kalau tandanya ini sobat tak wolak-walik gitu. Oh, siap. Senang, Pak. Senang. Nah, seperti contoh soal UTS kemarin, Pak Widi tahu banyak yang lihat dari internet hasilnya karena memang lupa ini kok datanya nggak salah ini Pak, kok ada yang 97 bla bla bla. Itu memang sengaja tak pleset. Coba kalian paham konsepnya apa enggak? Nah, itu nanti kita bahas akhir-akhir nanti. Jawabannya sama sebenarnya. Entah itu pakai 97 atau hanya 95, jawabannya sama. Tapi nanti tak jelaskan. Oke, kita kembali sini. Nah, 0,1 karena 0,1 nilai dari sin totalnya itu lebih besar daripada alfanya, sehingga jika teh hitung itu maksudnya terserah mau hitung secara manual atau secara SPSS. Nah, kalau manual kebayangkan kalian menghitung manual itu jika datanya 1, oke, datanya 2, oke, datanya 3, oke. Dan kelas datanya 40, kalian menghitung 40 anak, sedih kan? Beda dengan SPSS. Input, klik-klik, selesai. Tinggal baca aja. Lebih enak kan? Lebih cepat kan? Nah, itu maksudnya Pak Widi. Nah, jika hitung itu kurang dari T-tabel ini maksudnya ini, maka H0 diterima. H0 itu maksudnya ini. Jadi kalian harus bisa membuat H0 dan H1 atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Ya, hipotesis awalnya itu adalah rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu. Pasti alternatifnya akan bertolak belakang dari hipotesis awalnya. Pasti menjadi rata-rata UN IPA tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Nah, dari perbedaan ini yang bisa kita analisis. Nah, jika terhitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Berarti hasilnya adalah H0-nya ini. Nah, ini ya. Nah, beda lagi. Jika terhitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Nah, jadi karena tadi ini harusnya kebalik, H1 diterima, maka H1 diterima. Jika terhitung itu lebih kecil dari tabel, maka H1 diterima. Jika terhitung tabel
apa namanya, ini itu dia akan ditolak dibolak-balik. Nah, jika sen to tail-nya itu lebih besar dari pi setengah alfa, maka H0 diterima. Jadi hasilnya ini. Jika sen to tail-nya itu kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Nah, berhubung ini uh, sen to tail-nya itu lebih besar daripada setengah alfa, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan dari data ini tadi, permasalahan tadi ini, jadi rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu, atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai UN IPA tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan. Ya, mungkin ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Jadi dianggap tuh, oh ya sama aja seperti itu. Nah, itu yang menjadikan perhatian betul-betul kalian nanti dalam penelitian. Sepele, makanya kalian tinggal pilih aja. Kalau kalian hitung menggunakan manual ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi ya itu repotnya, waktunya jauh lebih lama, memakan waktu lama, memakan pikiran juga. Karena kan datanya penelitian kuantitatif terutama ya, yang menggunakan analisis statistika, itu datanya nggak cuma 1-2 anak, minimal itu ada 21 data. Jadi apalagi kan satu kelas kan sekarang kan rata-rata udah 30 ke atas ya, 30 sampai 40 anak. Nah, itu harus kalian punya di situ data-datanya. Nah, itu nggih. Nah, tugas kalian nanti tak gede ke, tak capture nanti biar oke. Oke. Jadi tugas kalian nanti buatlah satu persoalan atau satu kasus dalam dunia pendidikan yang dilengkapi data fiktif, rak masalah, kudu di lapangan, tapi data yang kalian buat sendiri tidak apa-apa, dan lakukan uji seperti ini tadi dengan taraf signifikasi 5%, tapi datanya minimal 30. Tadi kan cuma 11 anak, nah ini 30 anak misalnya. Apa namanya, rata-rata nilai PTS semester ini dengan apakah ada perbedaan yang mencolok dengan rata-rata PTS tahun lalu. Rata-rata PTS tahun lalu itu hanya 60 saja. Nah, coba dilihat, kamu buat data sebanyak 30, kamu analisis hasilnya seperti apa menggunakan cara ini tadi. Oke, nanti dikirimkan maksimal hari Senin, gitu ya. Oke, dari ini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Pak, berarti itu rata-rata yang tahun kemarin juga dibuat sendiri permisalannya? Terserah, enggak apa-apa. Enggak harus data realnya, kan anggar digawe kayak gitu aja. Iya, Pak. Oke, sip. Yo, yang lain ada yang ingin ditanyakan enggak? Tugas ini gampang dulu, kita nggak usah ribet-ribet dulu. Slow, tenang. Iya, pengumpulannya lewat apa, Pak? Email lagi? Email kayak kemarin. Oke. Berarti untuk yang kelas ini berarti tugas 3 iain13@gmail.com ya. Nanti kirim aja ya, Pak. Nanti lupa. Oke, Mbak Nabila. Siap. Oke, ada yang ingin ditanyakan enggak? Nah, tadi Pak Widi juga janji apa nama? UTS kemarin itu gimana tuh, Pak? Kok ada yang sambat. Pak, ini datanya nggak itu dihitung, ikutnya sekian, ya kan? Nah, kita lihat, coba kita ambil satu data punyanya siapa ya? Mbak Widya disimpan ini. Tak ambilkan data dulu. Mana tugas 3? Kita ambilkan sing rahasia we.
Saya nanti enggak eh mana ya? Saya sambil itu ada azan. Hmm, oke ya, suaranya Pak Widi masih bisa didengar ya. Ya, Pak. Oke, siap. Bentar. Oke. Nah, yang jadi masalah kemarin yang menjadi polemik, saya kira kalau untuk pertanyaan yang nomor-nomor lain masih bisa dimaafkan, tapi kalau untuk yang rata-rata sudah benar kok bisa dimaafkan. Rata-rata sudah benar, tapi kalau yang nomor satu, Pak itu harusnya nggak bisa, harusnya 97 dan lain-lain. Itu soalnya salah. Nah itu ini malah 90 kurangi 25. Padahal tingginya ada berapa yo? Berapa ini? Datanya berapa? 90 ya, benar ya? 65. Iya, Datanya semuanya 65. tertingginya 90 kan? Tertingginya ya. Ya, betul. Nah, 90 kurangi 25 ini benar. Terus habis itu Iya. kita menentukan kelasnya. Kelasnya ada 7 pakai rumus yang 1 plus 3,3 log 65. Lognya 7. Ya kan? Iya. Betul, Nah, Pak. yang sedikit jadi masalah ketika kalian menentukan interval kelas 65 per 7, ya kan? 9,3 atau dibulatkan menjadi 10. Tapi rata-rata pada ngeyel ini 9. Nah, sebenarnya pengen membulatkan ke atas maupun membulatkan ke bawah itu tergantung ketika dibulatkan ke bawah apakah semua data ini bisa masuk apa enggak. Kalau Tidak. ada yang tidak bisa masuk makanya itu dibulatkan ke atas. Nah, Oh, seperti itu. jadi seperti itu. Nah, alhasil walaupun ini ada yang turah, berarti kan di situ nggak ada data 91, 92, 93, 94. Ya enggak apa-apa. Yang terpenting dalam interval ini itu eh apa namanya, semua data 65 orang siswa ini itu semua kalau bisa wajib harus bisa masuk semua supaya bisa dihitung tabulasinya, terus frekuensinya berapa. Paham ya? Paham, Pak. Jadi yang masalah utamanya adalah konsep untuk membulatkan ke atas maupun membulatkan ke bawah. Memang tak diemin kemarin seperti itu supaya ya ayo kalian baca di situ, baca di buku ada apa konsep untuk membulatkan ke atas bagaimana, membulatkan ke bawah bagaimana, alasannya di situ apa. Nah itu sebenarnya yang Pak Widi harapkan. Sekarang paham ya, jadi nggak ada salah paham. Kemarin malah ada yang ngisi berapa ya, sehingga ini kan isian yang ada di internet, padahal datanya udah saya ubah semua. Walaupun jawabannya podo hasil akhirnya. Nah, itu memang Pak Widi tidak dari dulu di IPA pun, di tadris IPA pun, Pak Widi tidak pernah menekankan hasil akhir. Yang Pak Widi tekankan adalah proses kalian menghitung dari proses dari tahap ke tahap bagaimana. Kalau tahap ke tahap berhasil, saya yakin hasil akhirnya pasti benar. Kalau ke PPT mungkin salah hitung ada, itu masih Pak Widi maafkan biasanya seperti itu. Tapi yang penting tahap demi tahap demi tahap demi tahap ini kan bagus. Kita melihat tahapnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, terus ini, nah baru ketahuan hasilnya.
Widi malah suka jawaban seperti itu. Oke ya, itu untuk pengalaman nanti ketika UAS nanti saya harap juga demikian. Jadi Pak Widi tekankan pada prosesnya, proses kalian menghitungnya, bagaimana mengerjakannya, bagaimana ini benar-benar mahasiswa X itu benar-benar paham konsepnya apa enggak. Nah itu yang kadang susah dicerna oleh beberapa mahasiswa seperti itu. Jadi loh, nah ini jawaban akhirnya benar. Iya, jawaban akhirnya ini benar, tapi ki langkahmu mosok yo iso ra dengan langkah seperti ini dihasilkan hasil akhir seperti ini. Nah, baru mikir tuh. Ya itu memang triknya. Nanti kalian akan bisa memahami itu ketika kalian sudah menjadi guru di lapangan. Piye caranya ada beberapa poin yang harus dinilai seorang guru atau dosen terhadap mahasiswa dan siswanya. Itu katakan ada lima aspek penilaian, dan itu 5 aspek penilaian harus bisa dinilai dalam waktu yang cepat dan kalau bisa jangan memakan waktu yang lama. Nah itu dengan cara seperti ini. Jadi satu soal di mana itu ada beberapa konsep yang harus kalian kerjakan. Nah itu dilihat aja tahap-tahapnya. Oh ini konsepnya udah benar, ini konsepnya udah benar, ini konsepnya. Nah itu baru Pak Widi nilai per konsepnya. Oh berarti saya bisa menyimpulkan mahasiswa X ini dia paham bab ini tuh paham sebenarnya. Tinggal kesalahannya mungkin human error ketika dia menghitung atau mungkin ketika dia menyimpulkan oh dia masalahnya hanya di sini. Nah besok kalian menjadi seorang guru juga demikian. Jangan pernah melihat hasil akhirnya saja, lihatnya proses peserta didik kalian. Begitu semangatnya seperti apa, kalian konsepnya dia paham ada. Saya kira human error itu pasti ada. Semua pun pasti ada. Kadang ngitung-ngitung kayak artu kelompok kayak gitu. Oh iya ini regane piro. Wah lho, kok susah mersamin ya. Nah, padahal ngitung-ngitung karepe dhewe hitung-hitungan karo bakule langsung kok tekan apa bingung kurangnya berapa. Nah itu memang kadang human error itu pasti ada dan biasa itu menggunakan terlihat di hasil akhirnya. Tapi kalau dia sudah paham konsepnya, saya kira bisa meminimalkan terjadinya human error itu sendiri. Nah itu harapannya nanti kalian ketika menjadi guru, saya harap Pak Widi harap kalian juga bisa menjadi seorang pendidik yang seperti itu, sehingga tidak akan istilahnya nanti menjadi ngarang biji dan lain-lain. Kalian bisa menyimpulkan dengan dasar yang lebih kuat. Oh, anak ini sebenarnya konsepnya ini tuh dia paham sebenarnya, cuman human error ngisinya aja. Nah, itu nanti bisa remedi atau apa dengan penekanan. Oh, bocah iki sing dadi masalah iki membuat kesimpulan seperti ini. Ya buatkan soal remedial itu untuk membuat kesimpulan, nanti dia akan paham. Nah, caranya begitu, nggih. Oke, dari penjelasan hari ini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Jangan lupa diinstal SPSS-nya. Pak Widi tekankan kembali, kalian tidak perlu harus membeli laptop dan lain-lain, tapi syukur kalian sudah mulai nyelengi untuk membeli laptop, karena mau tidak mau besok ketika skripsi laptop itu adalah sahabat terdekat kalian. Kalian walaupun punya teman sahabat sedekat apapun, skripsi harus tak pikir mesti harus mikir karpet dewe-dewe. Nah sahabat terdekat kalian adalah laptop biasanya. Nah itu mulailah sekarang nyalengi. Jadi nanti ketika kalian butuh itu tidak membutuhkan dana yang besar dan lain-lain. Tapi untuk khusus mata kuliah ini Pak Widi tidak menganjurkan dulu untuk membeli. Silahkan mungkin tetangganya ada yang punya laptop, pinjam dulu, atau saudaranya atau kakaknya atau siapa yang punya laptop. Kalau itu memang sudah tidak ada, main ke tempat yang terdekat, ke teman terdekatnya. Syukur saat dia masih satu kelas. Nah itu
aku besok nebeng kuliahnya waktu statistika dengan kamu dong. Nggak apa-apa lah, masa ya teman kayak gitu nggak boleh. Ya memang harus jaga protokol kesehatan untuk saat-saat ini. Tapi ya itu, ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, kita membantu orang lain dalam kondisi ter ya itu kan bingung ya, kondisi bingung, dia kondisi yang sangat butuh. Nah, insya Allah yakin nanti Gusti Allah nanti ke depannya itu akan membalas, entah itu kamu dengan kesehatan, entah itu ke depannya dengan kamu lulus, atau entah itu nanti ke depannya kamu juga akan ditolong mudah mendapat pekerjaan. Wallahu alam. Jadi usahakan, ayo belajar. Kalau ada temennya, aku besok nebeng yuk, ya udah nggak apa-apa, yuk kita belajar bareng. Kayak gitu, berusaha untuk selalu menolong orang lain. Insya Allah Allah tidak akan sehari, tidak akan tinggal diam. Ada hambanya yang baik hati, beliau pasti akan menolong kita semua dengan sangat-sangat mudah, seperti itu. Oke ya, oke, ada yang ingin ditanyakan ya? Jangan lupa SPSS-nya ya diinstal, dan nanti dilihat berapapun versinya. Yang kalau kalian belum terlalu paham dengan laptop kalian masing-masing, tanyakan aja ke tukang servisnya, Mas, dengan spek laptop seperti ini, saya bisa nggak tolong instalkan SPSS yang kuat dan stabil di spek laptop seperti ini. Nah, itu lebih biar laptopnya nggak lemot juga nanti akhirnya. Gitu nggak? Oke, masih ada waktu. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, sementara ini tak akhir dulu. Nanti untuk pertemuan minggu depan, Pak Widi harap dengan sangat sudah ada SPSS di samping kalian supaya kita belajarnya lebih lancar. Lah ini kalau takbil sampai praktikum yang ketiga, nanti malah kalian bingung tidak praktek langsung, kan malah Mindo gawe nih, bisa harus menjelaskan lagi, kalian nanti malah bingung dan lain-lain. Gitu ya. Coba ada yang tanyakan nggak sebelum Pak Widi tutup? Raffi, ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Ainun? Tidak, Pak. Oke, sip, semangat. Kalau kayak gitu. Nabila, ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah Pak, jangan lupa ngirim ininya, emailnya yang buat tugas. Oh iya, ini habis ini tak kirim. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Ayo semangat tuh, yo. Kelihatannya semester depan sudah masuk di perkuliahan. Selalu dalam sehat, ayo dijaga kesehatannya. Amin, amin, amin. Allah. Amin. Amin, Semester Pak. depan itu bulan apa, Pak? Apa? Amin. Semester depan itu bulan apa? Kelihatannya kalau nggak salah Maret ya, Pak? Februari Maret ya, Pak? Maksudnya offline atau online, Pak? Kalau melihat dari kebijakannya, kelihatannya akan masuk di kampus, tapi nggak tahu nanti, karena dari keputusan menteri boleh mengadakan perkuliahan di kampus, cuman memang tinggal kampus kuat enggak untuk menyediakan protokol kesehatannya, seperti itu mungkin. Karena salah mungkin dibagi satu kelas, dibagi muridnya. Wah, cocok itu. Senep ning dosennya itu ngajar wakil. 2 kelas ya, Pak, jadi. Tidak apa-apa, tapi nanti kan bisa di pertimbangan kalau masalah itu. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Pak, waktu tugasnya dikumpulin jam berapa, Pak, paling lama? Di Raffi gimana, Mbak Tirafi? Tugasnya dikumpulin jam berapa paling lama, Pak? Oh, kalau jam itu Pak Widi pernah berubah, masih jam 23.59. Harinya besok Senin. Itu kan alah garap kok ngono paling ora ono 10 menit. Gitu ya, Mbak Inon. Oke. Nah, kayak wis komat ayo. Mbak Martina, mulai sholat ayo. Ya, Pak. Oke ya, oke. Ya udah, yuk kita sudah azan asar, yuk kita sholat bareng-bareng. Kita widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Tur. Makasih, Terus Pak. Kata Terus, Sherly. Pak. Ceng, menang. Pak Widi Sehat-sehat ya. 2020.